Nah sahabat Banyu Wiguna yang terkasih, tentu dengan kondisi keadaan yang memang mau tidak mau kita harus mengikuti zaman, sebab zaman dulu dengan peradaban zaman sekarang jauh berbeda. Anak muda pada zaman dahulu hiburannya ronda, iseng-iseng ngambil buah mangga milik tetangga. Tentu kita harus bisa mengolah bagaimana kita bisa melek dengan bermain games tapi bukan hanya bermanfaat sebagai hiburan saja, namun bisa sekali tepuk dapat dua lalat, artinya, kita melek wengi tetap bisa bermain games, namun kita dapat bonus, yaitu bonus terbukanya pintu spiritual pada diri kita, artinya bisa tirakat melek, dengan metode modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, tanpa batas, buat sahabat Banyu Wiguna terkasih, dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara, Malaysia, dan dimanapun berada. Semoga Anda kita semua dalam keadaan rahayu tan kena owah. Sahabat Banyu Wiguna, pada video yang lalu, Banyu Wiguna mengupas manfaat dari melek wengi. Nah pada video yang super singkat ini, perlu sahabat Banyu Wiguna ketahui, dalam melek wengi itu banyak sekali manfaatnya. Nah dari penjelasan dari video sebelumnya, timbul banyak pertanyaan dari para sahabat Banyu Wiguna. Ada yang bertanya, bagaimana bila main games, main HP dan lain-lain? Apakah itu termasuk melek yang bermanfaat? Jawaban dari kami tentu melek wengi dengan main games maupun main apapun. Jelas itu bermanfaat, namun itu bermanfaat sebagai hiburan saja, bukan melek yang bisa membuka pintu spiritual. Nah sahabat Banyu Wiguna yang terkasih, tentu dengan kondisi keadaan yang memang mau tidak mau kita harus mengikuti zaman, sebab zaman dulu dengan peradaban zaman sekarang jauh berbeda. Anak muda pada zaman dahulu hiburannya ronda, iseng-iseng ngambil buah mangga milik tetangga. Tentu kita harus bisa mengolah bagaimana kita bisa melek dengan bermain games tapi bukan hanya bermanfaat sebagai hiburan saja, namun bisa sekali tepuk dapat dua lalat, artinya, kita melek wengi tetap bisa bermain games, namun kita dapat bonus, yaitu bonus terbukanya pintu spiritual pada diri kita, artinya bisa tirakat melek, dengan metode modern. Bagaimana caranya? Mari kita bedah dengan berlahan, dan jangan di-skip agar mudah dipahami. Sebelum ke ujung titik tujuan kita yaitu menggapai titik pintu spiritual dengan jalan sesantainya, akan jauh penting kita bahas dulu apa itu pengertian melek wengi. Jadi paham dan memahami, istilah melek dalam spiritual Jawa itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, lerlekan. Lerlekan artinya ya melek namun tanpa adanya niat melek. Contoh, panjenengan, Anda datang ke rumah saudara Anda, dari rumah punya tujuan silaturahmi tilik kewarasan. Sampai di rumah saudara Anda bertemu dengan teman lama, tentu ngobrol dan tidak terasa ngobrol sampai pagi. Nah hal ini disebut lerlekan. Apakah bermanfaat? Jawabnya, ya jelas bermanfaat. Untuk peseduluran, menguatkan pertemanan saja. Tidak lebih dari itu. Yang kedua ngeleki. Ngeleki, artinya melek wengi dengan adanya niat dari rumah. Contoh dapat undangan dari saudara, ya pada hari besok, ada pelaksanaan sepitan. Biasanya adat Jawa akan mengundang saudara dan kerabat dekat, tetangga dekat. Untuk ngeleki disuruh untuk ngeleki. Sebelum acara pelaksanaan sepitan, ini namanya ngeleki. Apakah bermanfaat? Jelas bermanfaat bagi yang punya hajatan. Tentu ada beberapa manfaat lain yaitu, dari orang yang ikut ngeleki akan mentransfer energinya kepada pemilik rumah. Dan untuk si anak yang mau disepiti, yaitu si anak akan jadi kuat, tidak takut dan lain-lain. Jadi yang ikut ngeleki sadar tidak sadar energinya terkuras secara otomatis untuk keluarga pemilik rumah. Secara energi batiniah, sadar tidak sadar biasanya setelah ikut acara undangan tersebut, paginya badan terasa les-lesan, lempogen dalam istilah orang Jawa.
Sebelum Banyu Wiguna menjelaskan pengertian melek selanjutnya, yaitu melek yang ketiga. Semoga sahabat Banyu Wiguna dari dua hal ini, semoga bisa dipahami dan bisa memahami. Sahabat Banyu Wiguna yang terkasih, berikutnya melek yang Ketiga, yaitu timbul dengan kesadaran diri bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa dan tidak bisa menjadi apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Sebab dengan pengalaman yang selama ini dijalani, mengandalkan pikiran tenaga akal semua dilakukan namun satu mimpi pun susah terwujud, susah kesusahan untuk mewujudkan. Gagal dan gagal, dari pengalaman yang telah dijalani selama ini menjauh dari Tuhan, dan merasa dirinya mampu melakukan dengan kepintaran yang dimiliki. Ternyata selalu gagal, atau mungkin merasa memiliki jabatan tinggi semua bisa diatur. Semua tunduk dan patuh. Ternyata jabatan yang tinggi tidak berpengaruh pada anak dan istri. Anak istrinya selalu melawan, tidak menghormati. Boro-boro tunduk patuh. Yang ada justru Anda yang takut sama anak dan istri. Ini sebabnya apa? Banyak kasus kisah. Nah, dari pengalaman semua yang pernah dijalani yang selalu mengandalkan diri sendiri. Tidak pernah akan adanya campur tangan Tuhan. Ternyata gagal dan gagal. Berujung sadar diri. Dan berusaha mencari penyembuh. Nah, dalam tradisi adat ilmu Jawa, tradisi melek ini, salah satu sarana untuk mendekat pada Tuhan dan membentuk mengolah daya energi. Dengan jalan manunggaling rasa diri rasa pribadi dengan alam semesta. Dengan melek wengi belajar menembus rasa mengolah rasa sampai di titik rumangsani ora duopo. Ora bisa opo-opo, lan ora bisa ngopo-ngopo. Amung kehendake Gusti kabe amung jalani lelaku. Titahe Gusti. Nah, dari mengolah rasa diri ini, terbuka pintu energi alam semesta yang siap mendekat pada diri kita. Alam semesta meliputi alam nyata dan gaib. Pintu semua terbuka, pintu kebaikan, pintu kesehatan, pintu rizki, pintu keberanian, pintu kecerdasan, pintu kewibawaan, dan semua pintu akan terbuka mempersilahkan diri kita untuk mengambil. Tentu semua itu bisa terwujud bila tirakat kita sudah sampai di titik puncak. Tentu alam semesta semua makhluk Tuhan akan segan kepada seseorang yang sudah sampai di titik spiritual tingkat tinggi ini. Dan Tuhan sudah ridho kepada hamba yang sudah terbangun tersadar dari kesalahannya, yang selama ini selalu menjauhi Tuhan. Maka setelah dekat dengan Tuhan, dekat dengan Gusti Allah, dekat dengan penguasa alam semesta, tentu Tuhan mengizinkan orang tersebut untuk mengambil semuanya yang ada di alam semesta. Hal itu bisa terjadi tentu dengan kehendak Gusti Allah. Kang Moho Kuasa, kita sebagai hamba hanya menjalani titah saja. Nah, untuk sampai di titik spiritual tingkat tinggi, dalam keyakinan orang Jawa, yaitu mengolah rasa dengan cara meleki, yaitu menjaga rasa ngantuk di malam hari, dengan mendekat pada Tuhan, yang sebagai keyakinan orang Jawa, Tuhan tidak tidur maka untuk mendekat Tuhan wajib jalani tirakat tidak tidur untuk meminta membentuk spiritual tingkat tinggi. Dengan jalan menjaga rasa ngantuk agar tidak tidur. Dalam Jawa disebut meleki. Jadi arti meleki yaitu menjaga dari rasa ngantuk agar tidak tidur. Namun biasanya, seseorang yang sudah sampai di titik puncak ini, semua pintu terbuka, baik pintu kekuasaan, pintu kekayaan, pintu kesaktian, semua pintu siap melayani. Justru orang tersebut tidak mau mengambil. Kenapa semua itu bisa terjadi? Sebab orang yang sudah sampai di titik spiritual tingkat tinggi, yang dibutuhkan itu rasa takut jauh dari Tuhan. Maka jika mengambil harta kekayaan jabatan dan lain-lain meskipun semua pintu sudah terbuka, siap melayani, namun justru akan takut bila itu diambil ia akan jauh dari Tuhan. Akan disibukkan dengan kekayaan dan jabatan. Maka tidak heran bila seseorang yang sudah berhasil mengolah tirakat meleki ini akan memilih hidup dengan kesederhanaan, menjauh dari kemewahan, kekayaan sesungguhnya, ketenangan merdeka dari semua makhluk Tuhan, tidak mau menjadi budak makhluk Tuhan. sahabat Banyu Wiguna yang terkasih, semua kita kebalikan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Banyu Wiguna tidak pernah memaksakan panjenengan agar percaya dengan apa yang Banyu Wiguna bedah di video ini. Bagi yang percaya silahkan, bagi yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan. Hormati perbedaan, semoga sedikit bermanfaat. Salam Rahayu tanpa batas wassalam.